Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Prasna Putra. Biasa dipanggil Prasna. Untuk pertemuan kali ini, kita mau ngebahas tentang hukum Kirchhoff 2. Di hukum Kirchhoff 2 ini ada dua materi. Pertama loop 1, kedua loop 2. Terus untuk pertemuan kali ini, kita khusus banget ngebahas tentang loop 1. Tapi, sebelum kita masuk ke loop 1, aku pengen nunjukin sebuah rumus di hukum Kirchhoff 2 ini. Lihat ini. Rumusnya itu sigma GGL plus minus sigma I kali R. Yang bentuknya kayak huruf E ini, itu tuh GGL. GGL itu apa sih? GGL itu gaya gerak listrik. Terus yang kayak I ini, itu namanya kuat arus. Lalu R ini, R itu resistor. Nah, oke. Mari kita masuk ke loop 1. Biasanya di loop 1 ada sebuah rangkaian yang bentuknya tuh kayak gini. Nah, yang bentuknya itu kayak gini. Ini tuh tempat buat GGL. Lalu tempat yang kayak denyut jantung itu, ini tuh buat tempat resistor. Terus ini apa sih? Kok ada R kecil? R kecil itu biasa disebut hambatan dalam. Terus R besar yang kita sebut resistor itu hambatan luar. Nah, jadi di rumus ini nanti kan kita bakal masukin resistor kan, angka resistor. Terus angka hambatan dalam itu kita masukin juga ke sini, ke R ini. Oke. Nah, terus di loop 1 itu ada namanya arah loop. Biar kelihatan tuh. Ada namanya arah loop. Arah loop ini biasa dipakai buat nentuin apakah GGL ini bakal positif atau negatif. Nanti kita bahas. Terus di loop 1 ini juga ada namanya garis arus. Apa gunanya garis arus ini? Garis arus ini biasanya digunain buat nentuin apakah ini bakal plus atau minus. Gitu guys. Oke. Kan tadi aku bilang arah loop itu buat nentuin apakah GGL ini bakal plus atau minus. Nih konsepnya kalau di soal tuh dia kayak gini. Misalkan GGL itu ada angkanya. Misalkan angkanya itu 12 sama 6 misalkan. Nah, di sini kan ada kayak garis ya. Garis yang panjang sama garis yang pendek. Nah, garis yang panjang ini itu kutub positif. Sedangkan garis yang pendek itu kutub negatif. Aku coba tulis. Perhatikan baik-baik. Misalkan arah loop ini kena ke garis yang panjang, maka GGL ini bakal positif. Sedangkan jika arah loop ini kenanya ke garis yang negatif, maka GGL ini bakal negatif. Arah loop ini kan, sebentar, aku coba majuin. Nah, arah loop ini kan, dia kan ngarah ke sini ya, ngarah ke sini. Otomatis kalau misalkan dia bergerak, berarti kan dia itu geraknya kenain ke sini kan.
kan? Berarti itu 12-nya itu positif nilainya. Maka 12-nya itu positif. Oke. Nah, terus kan arrow loop ini terus bergerak sampai ke sini kan? Sampai ke sini. Maka 6-nya itu negatif. Oke, paham? Terus gimana kalau misalkan angka di sininya itu udah negatif nih? Misalkan angka di sininya tuh udah negatif. Kalau misalkan arah loopnya itu ngarah ke positif, tapi angka 12 ini udah negatif, plus kali minus itu kan minus. Jadi kita tulis di sini minus. Sedangkan ini angka 6, misalkan dia ada minusnya. Arah loopnya kan ngarah ke kutub negatif ya. Negatif kali negatif berarti positif. Jadi nilai 6-nya itu positif. Gitu guys. Oke gitu ya. Nah terus kan tadi aku bilang garis arus ini itu buat menentukan apakah ini itu bakal positif dan negatif. Gitu kan tadi aku bilang. Jadi kalau misalkan arah loop dengan garis arus ini searah, maka nilainya positif. Nah, sebentar. Nah, kalau misalkan mereka searah, berarti nilai ini itu bakalan plus. Oke? Tapi jika garis arusnya ini berlawanan arah dengan arah loop, maka nilai ini itu bakalan negatif. Oke? Mari kita masuk ke contoh soal. Mohon tadi dicatat ya. Oh ya, terus aku tuh ada catatan tentang penjelasan tadi yang plus minusnya. Nanti aku tunjukin. Yang tadi tuh mohon buat dicatat ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, kira-kira bentuk loop 1 tuh bakal kayak gini. Terus kita coba masukin angkanya ya. 12 V. Satuan GGL itu volt. Jadi kita tulisnya V. Terus R1 ini, R itu kan hambatan ya. Jadi satuan itu ohm. Tulisannya tuh kayak gini. Ohm. Nah, tulisannya tuh kayak gini. Ini tuh M, btw. Ya. Oke. Terus sini itu 2 ohm. Di sini 2 ohm juga. Sini 3 deh. 3 ohm. Terus di sini 6 V, di sini 2 ohm. Oke. Kalau kayak gini, kalau kalian ketemu soal kayak gini, biasanya itu yang ditanya itu kuat arusnya. Nih, yang I ini. Biasa itu yang ditanya I ini. Jadi kita bakal tanya itu aja. Kalau kalian lihat soal kayak gini, yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan arah loop dan garis arus. Oke. Menentukannya itu bebas. Kalian mau searah jarum jam atau berlawanan itu bebas. Tapi biasanya kalau aku itu lebih sering disearahin aja. Searahin arah jarum jam, terus garis arusnya juga searah jarum jam. Biar gampang aja, biar sininya plus. Kita buat ya. Terus garis arusnya, nah biar mereka plus. Oke. Mari kita cari GGL-nya. Kalau mbak ini nggak kelihatan cuy. R1 2 ohm. Soalnya kita mau ngerjain di sini, ketutupan jadinya. Oke. Kita cari GGL-nya dulu. Karena ini ada sigma. Sigma itu kan total ya. Jadi kita buat kurung buka biar gampang. Terus kita lihat nih arah loopnya gimana. Kita mulai dari sini aja, dari angka 6. Arah loop ini kan sesuai yang tadi aku bilang, dia kan ngarah ke kutub positif.
atau kutub yang panjang. Berarti otomatis angka 6 ini itu positif. Oke. Terus arah loop ini dia kan terus mengarah ke sini ke kutub yang lebih pendek. Berarti 12-nya ini negatif. Nah, terus karena arah loop dan garis arus ini sama, jadi otomatis di sini itu plus. Oke, di sini itu plus. Lalu, sini kan ada sigma lagi nih. Sigma itu kan buat ya total lah. Jadi sigma ini tuh buat total I sama total R. Karena di sini I yang ditanya berarti kita total R atau resistor atau hambatan. Di sini R-nya kita mulai dari R besar aja. Berarti ada 2 ohm. 2. Terus di sini ada 3 kan, 3 ohm. Ditambah 3. Terus di sini ada 2 ohm. Terus gimana Kak kalau misalkan resistornya itu minus? Misalkan di sini minus. Ya udah, berarti di sini minus. Jadi udah kita masukin aja dia tuh positif atau negatif kan. Tapi enakan positif tau. Cuman kalau misalnya negatif ya sama aja lah caranya. Nah, lupa. Sorry guys. Ini kan ada I ya. Kita harus tambahin I-nya dulu. I dikali 2 tambah 3 tambah 2. Nah, terus baru kita masukin R kecilnya. Di sini 2 sama 2 kan. Tambah 2. Aduh, nggak muat. Tambah 2. Nah, udah gini ya. Pokoknya tambah 2 lah. Sekarang kita jumlahin aja semuanya. 6 dikurang 12 itu kan min 6 ya. Oh iya, di sini tuh ada sama dengan 0. Ya, pokoknya disamain sama rumusnya di sini ada sama dengan 0. Jadi di sini tuh min 6 ditambah I dikali ini berapa nih? 2 tambah 2 tambah 2 ini kan 8. 11 berarti kan. Berarti ini kan jadi 11 ya. 11. Tulis aja 11 sama dengan 0. Oh, nggak perlu ini lagi. Kita nggak perlu kurang buka langsung tutup. Udah bentuk kayak gini. Kalau di SMA itu ada namanya kita ganti pulpen merah aja ya, kayaknya nggak kelihatan deh. Ada namanya pindah ruas kalau di SMA 6. Oke. Nah, terus kan udah jadi kayak gini kan. Kalau misalkan perkalian kita pindah ruasin, berarti dia jadi pembagian. Bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya tuh jadi kayak gini. Ini 11, ini 11. Ini I nih. Ini I. Dipindah ruasin tuh kalau dia kali berarti kan dia jadi bagi. Berarti 6 dibagi 11. Nah gitu. Jadi I-nya itu 6/11 ampere. Satuan kuat arus itu atau I satuannya itu ampere. Biasa ditulis A. Oke. Kalau kalian mau bagi ini juga nggak apa-apa, tapi biasanya kalau di SMA tuh cukup sampai sini aja tuh guys. Oke, mari kita mundurin. Oke. Jadi kira-kira pelajaran loop 1 tuh kayak gitu. Cukup mudah sebenarnya loop 1 tuh, karena konsepnya tuh cuman dimasukin aja. Beda sama loop 2. Loop 2 tuh pakai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 sampai persamaan 5. Jadi ada eliminasi juga, ada substitusi juga. Jadi loop 2 tuh emang agak susah. Jadi kayaknya video ke depan tuh bakal agak lama kalau buat loop 2. Ya udah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kalian mengerti ya.
Ini rumusan itu. Semoga kalian mengerti dengan yang saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, tanya aja di komentar, nanti aku jawab kok. Aku fast respon. Oke. Yaudah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasna Putra undur diri. Terima kasih banyak.